Eh, kamu ngapain ambil jurusan bahasa Indonesia? Kan kita dari lahir juga udah bisa ngomong bahasa Indonesia. Kenapa harus sampai kuliah lagi? Emang apa aja sih keuntungannya kuliah di jurusan bahasa Indonesia? Halo teman-teman yang cinta dengan bahasa Indonesia, berjumpa lagi denganku Lala Amala. Nah, pada video kali ini aku akan membahas tentang apa aja sih yang dipelajari di jurusan bahasa Indonesia itu. Kan di video sebelumnya aku sudah membahas nih perbedaan dari pendidikan bahasa dan sastra Indonesia dengan sastra Indonesia. Nah, sekarang aku akan menelisik lebih lanjut lagi apa aja sih yang dipelajari dari dua prodi ini. Sebenarnya sama, kurang lebih sama, tapi mungkin ada yang sedikit berbeda. Sekarang kita bahas dari mata kuliahnya Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dulu. Di UNESA sendiri, waktu semester 1 kita itu KRS-nya paketan, jadi nggak rebutan gitu. Jadi ini udah ada matkul yang harus diambil dan dosennya juga nggak bisa milih. Dan kita tiap kelas itu mesti sama anak-anaknya, jadi nggak pernah campur dengan kelas lain, itu nggak pernah teman-teman. Nah di semester satunya itu aku di PPSI sudah belajar mata kuliah ada literasi digital, kemudian pendidikan agama, bahasa Inggris, keterampilan menyimak, sejarah sastra, teori sastra, pengantar linguistik, fonologi, dan keterampilan berbicara. Nah, di semester satunya sendiri, sastra Indonesia di UNESA itu udah belajar mata kuliah diantaranya sama kayak tadi, ada teori sastra, kemudian ada statistika, ada fonologi, ada PKN atau pendidikan kewarganegaraan, kemudian belajar literasi digital juga, kemudian ada mata kuliah pendidikan agama, pengantar linguistik, manusia dan kebudayaan, dan juga pengantar filologi. Sekarang aku mau membahas satu persatu itu mata kuliah apa aja sih. Oke, yang pertama ada literasi digital ya. Literasi digital ya kita belajar soal teknologi tentunya. Karena kita jadi mahasiswa di era sekarang, kalau kita soal teknologi itu bakal rugi banget. Jadi di UNESA juga ada mata kuliah yang membahas soal teknologi ya teman-teman. Kemudian ada pendidikan agama. Nah ini nanti menyesuaikan ketika maba nanti kamu juga bakal ditanyain agamamu apa gitu. Jadi nanti kelasnya itu juga nggak campur. Kalau misalnya Islam ya kumpul dengan anak-anak yang beragama Islam, Kristen sendiri ada. Semuanya menyediakan kok teman-teman. Kemudian ada bahasa Inggris. Nah ini mata kuliah yang wajib juga ya harus ditempuh. Jadi teman-teman meskipun kuliah di bahasa Indonesia tetap bertemu dengan bahasa Inggris, tapi tenang aja, bahasa Inggrisnya itu yang yang umum aja gitu, nggak terlalu mendalami seperti anak-anak yang kuliah di prodi pendidikan bahasa Inggris. Kemudian ada keterampilan menyimak. Nah, berbahasa itu kan jelas ya ada kemampuan berbicara, menyimak, membaca, dan menulis. Nah, di semester 1 itu diajarkan keterampilan menyimak dulu. Jadi ada teorinya, kemudian ada prakteknya juga. Terus ada yang namanya sejarah sastra. Nah, sejarah sastra ini dia membahas soal gimana sih sejarahnya sastra Indonesia, terutama dari zaman mulai yang sebelum penjajahan Belanda sampai ke sastra yang sekarang, seperti itu. Kemudian mata kuliah yang selanjutnya adalah teori sastra. Teori sastra ini membahas sastra pada dasarnya itu seperti apa. Jadi apa sih pendapat teman-teman sastra itu gimana? Nah itu nanti bisa terjawab melalui teori sastra itu tadi. Itu seperti pengantar ya teman-teman sebelum masuk ke sastra yang lebih jauh lagi gitu. Kemudian ada pengantar linguistik. Nah, linguistik ini rumpunnya banyak. Jadi nanti di semester 1 teman-teman bakal dikenalin dulu dengan apa aja sih isinya linguistik itu, dan nanti akan ada beberapa cabang. Nah, di cabang-cabang itu nanti akan dipelajari di semester selanjutnya. Tuh.
Kemudian ada yang namanya fonologi. Nah, fonologi ini juga termasuk dari cabangnya linguistik. Jadi kita mempelajari soal bunyi. Nah, bahasa Indonesia itu mempelajari mulai dari kata sampai dengan paragraf, bahkan jadi teks itu dipelajari semuanya teman-teman. Jadi dari unsur terkecil sampai terbesar itu nanti akan dibahas. Jadi teman-teman lebih tahu mendalam soal itu. Kemudian ada yang namanya keterampilan berbicara. Nah, keterampilan berbicara ini kurang lebih sama dengan tadi yang keterampilan menyimak, cuman ya kita diberikan teori kemudian praktek. Nah, ini seru sih. Waktu itu keterampilan berbicara itu juga kita bikin YouTube, terus kemudian kita berperan jadi MC, terus banyak lagi deh prakteknya. Pokoknya seru banget. Dan di sastra Indonesia mungkin di semester pertama itu juga dapat statistika. Jadi teman-teman jangan berpikir ketika sudah masuk di jurusan bahasa Indonesia itu nggak ada hitung-hitungannya. Nah, itu salah banget ya teman-teman. Pasti ada. Statistika ini berguna kalau misalnya nanti teman-teman mau skripsi dan pakai penelitian kuantitatif. Nah, itu akan berguna sekali karena ya memang kuantitatif itu akan kesannya lebih mudah daripada kualitatif. Kemudian ada pendidikan kewarganegaraan. Ya, itu nanti aku juga dapat di semester berikutnya, tapi di anak sastra sudah dapat di semester 1. Kemudian yang berbeda lagi adalah manusia dan kebudayaan. Nah, ini aku belum dapat mata kuliah ini, atau mungkin cuman anak sastra aja nggak tahu, tapi mungkin aku juga dapat karena aku sendiri kan jurusan pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Jadi lebih kompleks ya teman-teman. Kemudian, di PBS itu juga ada mata kuliah dasar pendidikan di semester 1. Jadi, kita diberitahu sebenarnya pendidikan itu apa sih tujuannya gitu. Terus, teori awalnya itu seperti apa. Kemudian diajari, kita mengajar itu pakai pendapat dari siapa atau gimana, strateginya gimana, itu nanti diajarin teman-teman. Overall seru sih kuliah di jurusan ini, dan nggak hanya membahas soal berbahasa seperti yang di awal. Kayak aku sendiri juga kuliah di jurusan ini sering ditanyain, kamu ngapain kuliah di jurusan ini? Kan kita juga udah bisa ngomong. No, nggak seperti itu teman-teman. Ada hal yang lebih urgensi daripada hanya sekedar itu. Dan juga di semester berikutnya nanti teman-teman juga akan belajar bahasa Indonesia untuk penutur asing. Nah, biasanya kan kalau ada WNA yang mau bekerja di sini kan juga harus bisa berbahasa Indonesia. Nah, itu juga jadi peluang dari anak-anak bahasa Indonesia untuk menjadi seorang tutor atau mengajari orang asing agar bisa berbahasa Indonesia. Kemudian ada lagi bahasa Indonesia untuk anak berkebutuhan khusus. Nah, teman-teman juga bisa nanti misalnya mau magang atau ngajar di SLB itu bisa ya, meskipun ada pendidikan SLB sendiri itu ada. Cuman kalau teman-teman bisa membuat rancangan pembelajaran bahasa Indonesia untuk ABK itu bakal seru banget. ABK di sini maksudnya anak berkebutuhan khusus ya. Kemudian di sini kan karena aku jurusan pendidikan, jadi juga mempelajari tumbuh kembang anak. Jadi nggak hanya soal bahasa aja sih teman-teman, bahkan pertumbuhan anak mulai dari kecil sampai dengan dia dewasa itu juga dipelajari. Kemudian ada lagi waktu itu aku belajar psikolinguistik. Psikolinguistik itu berkaitan dengan bagaimana cara otak memproduksi sebuah bahasa. Nah, itu nanti dijelaskan gimana sih perbedaan antara anak laki-laki dan perempuan dalam hal berbahasa. Itu berbeda loh teman-teman, dan itu semua akan dipelajari di jurusan bahasa Indonesia. Jadi kita nggak hanya belajar soal ngomong aja, enggak, itu lebih luas lagi ya, seperti itu tadi yang aku jelaskan di penjelasan tadi. Kemudian buat teman-teman yang suka bermain teater, drama, nah itu juga ada namanya apresiasi drama. Nanti teman-teman juga waktu UASnya bikin sebuah pertunjukan drama, karena aku waktu itu kan
lagi pandemi, jadi kuliahku nggak bisa di kampus. Akhirnya aku bikin video monolog waktu itu untuk UASku apresiasi drama. Kemudian teman-teman yang suka puisi juga ada nanti mata kuliah puisi gitu, ada lagi apresiasi prosa dan lain-lain. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang tertarik di bidang seni bahasa seperti itu akan sangat menyenangkan sekali kuliah di sini gitu. Dan juga jurusan bahasa Indonesia ini kesannya santai ya teman-teman, jadi nggak terlalu yang gimana-gimana gitu daripada jurusan-jurusan yang lain. Itu aja mungkin yang bisa aku jelaskan tentang apa aja yang dipelajari di jurusan bahasa Indonesia. Kalau teman-teman punya pertanyaan soal penjelasanku tadi, teman-teman bisa tulis di kolom komentar atau DM di Instagram aku @amalala08. Dan jangan lupa jika kalian suka video ini, klik tombol like, subscribe, and share ke teman-teman kalian yang mungkin ingin masuk di jurusan bahasa Indonesia juga. Jadi sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye!